Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Saya Ibu Heni Puspasari, MPH APT. Di sini saya selaku salah satu dosen dan ketua panitia PKKMB 2020. Pada kesempatan hari ini saya akan menyampaikan materi mengenai program kreativitas mahasiswa atau PKM. Adapun PKM sendiri merupakan salah satu kegiatan yang biasanya dilakukan mahasiswa dalam kurun waktu setiap tahunnya. Merupakan salah satu mata kuliah wajib yang diikuti oleh setiap mahasiswa di Akademi Farmasi Yarsi Pontianak. Pada hari ini saya ingin perkenalkan secara umum apa sih itu PKM. Yang pertama, jenis kegiatan kemahasiswaan. Yang pertama, jenis kegiatan kemahasiswaan itu terbagi menjadi yang pertama adalah kegiatan akademis atau kegiatan intrakurikuler, kemudian yang berikutnya adalah kegiatan kokurikuler, yaitu kegiatan pendukung yang langsung menunjang kegiatan akademik. Kemudian yang selanjutnya adalah kegiatan ekstrakurikuler, di mana kegiatan ini biasanya kegiatan pendukung yang tidak langsung mendukung kegiatan akademik. Adapun beberapa contoh kegiatan kokurikuler adalah kegiatan pendukung langsung menunjang kegiatan akademik. Di sini misalnya adalah kalian melakukan studi literatur, kemudian membuat artikel ilmiah. Kemudian kegiatan ekstrakurikuler di sini biasanya adalah berhubungan dengan UKM mahasiswa. Ekstrakurikuler yang ada di Akademi Farmasi Yarsi Pontianak di sini terbagi menjadi yang pertama adalah bidang minat dan bakat. Di sini biasanya berhubungan dengan UKM. Yang pertama biasanya ada beberapa unit UKM yang ada di Akademi Farmasi Yarsi Pontianak. Kemudian berikutnya adalah bidang organisasi mahasiswa. Untuk di Akademi Farmasi Yarsi Pontianak sendiri, bidang organisasi mahasiswa itu adalah BEM atau Badan Eksekutif Mahasiswa. Yang biasanya keanggotaannya dapat terdiri dari mahasiswa tingkat 1, tingkat 2, dan tingkat 3. Jadi bagi mahasiswa baru yang ingin bergabung di organisasi kemahasiswaan dapat bergabung, nanti bisa berhubungan dengan kakak-kakak tingkatnya bagaimana syarat-syarat untuk bergabung di BEM. Kemudian yang berikutnya adalah bidang pengabdian kepada masyarakat. Nah, bidang pengabdian kepada masyarakat ini yang tadi saya sampaikan merupakan salah satu materi pembelajaran atau masuk di kurikulum inti di Akademi Farmasi Yarsi. Biasanya itu mahasiswa bisa membuat proposal PKM, tugasnya dari dosen yang bersangkutan, atau bisa ikut ke dalam kegiatan tim dosen dalam melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Biasanya mahasiswa ikut terjun langsung ke masyarakat. Setiap tahunnya biasanya dosen-dosen, tim dosen mengadakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat, di mana ini merupakan kegiatan intern dari Akademi Farmasi Yarsi Pontianak yang pendanaannya dibebankan kepada RAB dari Akademi Farmasi Yarsi Pontianak. Yang berikutnya dalam ekstrakurikuler di bidang kreativitas mahasiswa ada bidang penalaran. Tadi di Akademi Farmasi Yarsi sendiri untuk bidang ekstrakurikuler atau UKM-nya terdiri dari UKM mahasiswa. Yang pertama ada di sini contohnya UKM tari, kemudian UKM silat, ada UKM badminton, UKM tenis meja, dan ada UKM yang berhubungan dengan keagamaan. Mahasiswa dapat ikut serta di dalam kegiatan ini untuk menambah inovasi ya ataupun kreativitas mengenai misalnya selain tadi ada UKM BEM ya di sini. Jadi mahasiswa dapat menumbuhkan sikap bagaimana sih untuk berorganisasi di lingkup yang lebih besar yaitu di universitas ya. Kemudian bagaimana UKM kegiatan kemahasiswaan yang ada di universitas tadi ya, seperti contohnya ada badminton. Jadi biasanya di dalam kegiatan UKM ini mahasiswa sendiri biasanya ada yang mengikuti kegiatan lomba tingkat nasional, regional maupun tingkat internasional.
Kemudian yang berikutnya adalah bidang organisasi. Di sini BEM tadi dia dapat terdiri dari tingkat 1, tingkat 2 dan tingkat 3 yang merupakan badan eksekutif mahasiswa. BEM sendiri biasanya mengurusi seperti kegiatan pada hari ini, yaitu kegiatan PKKMB. Kemudian biasanya kalau masih pada zaman sebelum pandemi adalah mengikuti kegiatan milad ya biasanya, atau ulang tahun dari Akademi Farmasiasi. Kemudian ada beberapa kegiatan kemahasiswaan yang lain yang biasanya diurus oleh mahasiswa-mahasiswi di badan eksekutif mahasiswa tersebut. Adapun ini salah satu contoh bidang pengabdian kepada masyarakat yang merupakan kegiatan dari tim dosen, kemudian bekerja sama dengan tim mahasiswa dalam melaksanakan pengabdian kepada masyarakat. Jadi kita terjun langsung ke masyarakat dalam hal pelaksanaan Tridharma perguruan tinggi. Di sini kebetulan merupakan contoh kegiatan internal Akfar, yaitu merupakan pendanaan dari Akfarnya sendiri. Kita di sini melaksanakan pelatihan pembuatan jamu instan ya. Kebetulan pada saat itu berbasis home industry di kader Puskesmas Perumnas 3. Ini salah satu contoh yang saya lakukan. Ada beberapa tim dosen yang lain bisa melaksanakan kegiatan lainnya di daerah-daerah lainnya. Kemudian yang berikutnya lagi di sini produk. Jadi pada saat PKM yang ini kita membuat produk. Jadi mahasiswa sudah kita lakukan simulasi bagaimana cara membuat serbuk instan ini. Jadi kita ajarin dulu. Di sini juga ada beberapa mata kuliah. Contohnya farmakognosi yang di dalam pelaksanaan praktikumnya. Jadi ada mata kuliah farmakognosi, di situ ada praktikum pembuatan serbuk instan atau jamu instan. Nah, kemudian kita terjun di masyarakat untuk melaksanakan pembuatan ini. Jadi kita mengarahkan ke masyarakat bagaimana cara pembuatannya supaya mereka dapat mengembangkan UMKM di masyarakat. Sehingga ilmu yang kita dapatkan di kampus itu juga bisa kita terapkan di masyarakat, sehingga kita juga bermanfaat untuk masyarakat. Kemudian yang selanjutnya ini ada kegiatan masih ke PKM internal dosen yang melibatkan tim mahasiswa. Kebetulan ini adalah kegiatan penyuluhan. Jadi kalau yang tadi kita membuat produk, yang ini kita melakukan kegiatan dalam segi keilmuan di bidang kefarmasian, yaitu pelayanan informasi obat. Di sini kita melakukan penyuluhan tentang penggunaan obat yang biasanya masyarakat belum tentu semuanya paham tentang penggunaan obat. Mereka belum tentu semuanya paham mengenai zat aktif, kemudian apa indikasi atau kegunaan dari obat-obat tersebut. Bisa saja mungkin masyarakat menggunakan obat batuk yang ternyata memiliki zat aktif dengan indikasi yang sama. Nah, di dalam penyuluhan ini kita memperkenalkan kepada masyarakat jenis-jenis obat yang dia memiliki zat aktif ternyata sama gitu ya. Misalnya obat batuk atau obat flu, zat aktifnya misalnya ternyata mengandung CTM, misalnya di Panadol gitu ya, atau Bodrek sama-sama mengandung CTM, misalnya obat itu untuk indikasi flu. Nah, maka tidak boleh seharusnya tidak boleh menggunakan jenis obat yang sama mengandung zat aktif yang sama. Kenapa? Takutnya terjadi akumulasi dosis yang mempengaruhi efek sampingnya, dapat berbahaya. Di sini sebelum pelaksanaan kegiatan biasanya mahasiswa kita tetap melakukan yang namanya simulasi dulu. Jadi kita ada diskusi kelompok antara tim dosen dan tim mahasiswa yang akan dilaksanakan di lapangan. Kemudian mahasiswa ikut serta dalam penyuluhan tersebut, membimbing masyarakat mengenai kegiatan yang akan kita lakukan. Setiap tahunnya biasanya diadakan karena tadi kita melaksanakan Tridharma perguruan tinggi. Jadi mahasiswa dan dosen dapat mengaplikasikan ilmu yang sudah ada di akademik, lebih dimanfaatkan untuk dapat terjun di masyarakat. Ini dapat di tim mahasiswa dapat terdiri dari tingkat 1, tingkat 2 ya.
Jadi nanti biasanya ada perekrutan dari tim dosen kepada mahasiswa, siapa yang kira-kira berkenan atau bisa sanggup untuk pergi ke masyarakat. Kebetulan untuk yang kegiatan yang kedua ini memang medannya agak sedikit jauh dan daerahnya agak sedikit masuk ke dalam, karena memang kita disyaratkan untuk pengabdian kepada masyarakat benar-benar dapat menyentuh ke bagian masyarakat yang belum mendapatkan informasi secara lebih mudah gitu ya. Jadi memang agak sulit medannya, maka kita berharap kegiatan yang kita lakukan benar-benar sangat bermanfaat untuk masyarakat. Berikutnya ada bidang penalaran. Jadi biasanya ada PKM bidang yang dilaksanakan oleh Dikti. Kalau yang tadi adalah PKM yang biasa diselenggarakan atas pendanaan internal dari Akademi Farmasiasi. Kita juga bisa melaksanakan PKM dengan pendanaan yang dapat diperoleh dari Kemendikbud ya, yaitu berasal dari Kemendikbud yang sekarang berada di bawah Kemendikbud. Jadi di sini ada kegiatan PKM 5 bidang. Jadi kegiatan program kreativitas mahasiswa yang terdiri dari 5 bidang. Jadi di sini ada yang PKM tersebut mendapat pendanaan, contohnya adalah PKMP. Kemudian PKMP berupa program kreativitas mahasiswa yang dia mengajukan proposal penelitian. Jadi mahasiswa yang membuat rancangan penelitiannya kemudian dibimbing oleh dosen yang ada di Akademi Farmasiasi Pontianak. Kemudian ada PKMKC. Di sini ada mengenai kewirausahaan. Jadi mahasiswa membuat proposal mengenai produk yang akan dia buat, kemudian yang akan dia pasarkan. Kemudian ada rencana dengan mitra kerja UMKM seperti itu. Kemudian ada pengembangan teknologi, ada juga PKM program sosialisasi masyarakat seperti yang tadi sebelumnya. Adapun materi kompetensi di sini di dalam peraturan Kemendikbud itu yang dibawahi oleh Kemendikbud, untuk proposalnya, jadi di sini ada materi kompetensi. Produknya kita membuat tulisan atau produk. Produknya itu bisa berupa rancangan pembuatan sediaan farmasi atau yang banyak lolos di Kemendikbud itu adalah pembuatan produk, misalnya biskuit dari kulit kedondong seperti itu ya, yang pernah saya tahu yang lulus. Kemudian ada pembuatan misalnya sabun transparan seperti itu, atau dia mengembangkan dalam bentuk teknologi, jadi pembuatan robot mungkin untuk mahasiswa-mahasiswi di bagian teknik komputer. Nah, di sini materi kompetensinya kita membuat tulisan. Kalau tulisan itu jadi kita mengusulkan dulu dalam bentuk proposal PKM. Di sini biasanya pembuatan proposalnya akan diarahkan atau dibimbing oleh dosen-dosen yang ada di Akademi Farmasiasi Pontianak. Kemudian ada juga yang bentuknya membuat artikel. Membuat artikel itu jadi masuk lagi ke dalam jenis PKMP yang lain, tapi masih masuk ke dalam jenis PKMP 5 bidang dari Kemendikbud. Membuat artikel di sini adalah membuat artikel ilmiah, baik yang akan dipublikasi secara nasional di Indonesia dengan jenis jurnal terindeks Scopus, atau misalnya ke jurnal luar negeri seperti itu. Kemudian di sini pentingnya di dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah pembinaan ya. Yang pertama adalah dari institusinya sendiri yang harus siap di sini menyediakan dana maupun sarana ya, yaitu SDM-nya, kemudian pendanaannya. Tadi ya seperti saya sampaikan, di Akademi Farmasiasi ada pendanaan internal, dan ada biasanya kita juga mengharapkan ada mendapatkan proposalnya lolos dan mendapatkan pendanaan dari Kemendikbud. Di sini kita harapkan mahasiswa memiliki kemauan, ada motivasi dan kepribadian ya. Kepribadiannya itu mau bekerja keras, mau bekerja sama dalam tim, memiliki motivasi yang kuat dalam pelaksanaan PKM ini, sehingga kita harapkan mahasiswa dapat membuat proposal yang baik, yang mana dapat lolos pendanaannya,
Dan jika sudah lolos pendanaannya tersebut, maka mahasiswa dapat mengangkat idenya tadi menjadi tugas akhir dari biasanya ada tugas akhir membuat karya tulis ilmiah. Salah satu merupakan syarat kelulusan di Akademi Farmasi RSI Pontianak. Seperti itu. Jadi judul yang diajukan untuk PKM 5 bidang atau penelitian, jadi membuat artikel ilmiah itu dapat diangkat menjadi salah satu topik untuk karya tugas ilmiahnya tadi, untuk salah satu syarat kelulusan di Akademi Farmasi. Jadi tadi ada pembinaan terhadap institusi, kemudian mahasiswa dan dosen pembimbing. Nah, dosen pembimbingnya biasanya mahasiswa bisa mencari, ya. Jadi setelah diarahkan pada saat mata kuliah PKM, mahasiswa mencari sendiri dosen pembimbingnya. Kemudian kita harapkan dosen di sini juga memiliki kemauan dan motivasi, ya. Jadi dosen terkadang berharapnya jika mahasiswanya itu memiliki motivasi yang kuat, pasti dosen insya Allah akan membimbing, ya, dapat membimbing dengan baik juga. Kemudian peningkatan penalaran. Nah, untuk membuat artikel tentulah kita harus bagaimana sih cara membuatnya, bagaimana cara mendesain suatu proposal yang baik dan benar. Jadi di sini kita harus selalu melakukan studi literatur, misalnya melalui kelompok studi. Jadi misalnya kita udah membuat tim pelaksanaan PKM atau membuat, yang banyak kan biasanya mahasiswa PKMP di Akpar itu adalah membuat suatu penelitian, ya. Jadi harus lebih banyak menggali studi literatur mengenai jenis judul yang akan kita buat. Jadi tadi syarat PKMP 5 bidang itu terdiri dari mahasiswa tingkat 1 atau mahasiswa baru 2020 dan mahasiswa angkatan 2019. Biasanya seperti itu untuk satu proposal. Kemudian melalui forum akademik. Nah, biasanya kita boleh mengikuti webinar itu untuk meningkatkan pengetahuan kita mengenai jenis judul yang akan kita ambil atau tema. Kemudian melalui lomba atau kompetisi ilmiah. Jadi ya bisa kita bersaing membuat artikel atau membuat proposal sehingga mendapat pendanaan dari luar. Demikianlah beberapa hal yang dapat saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Saya harapkan dapat dipahami dan materi ini dapat menjadi bekal yang bermanfaat. Tidak lupa saya sampaikan, pepatah mengatakan pendidikan adalah senjata yang paling mematikan di dunia, karena dengan pendidikan Anda dapat mengubah dunia. Sekian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.